78 tahun Indonesia merdeka, artinya sudah banyak perubahan yang terjadi. Banyak prestasi, suka duka yang kita alami. Nah, di spesial hari kemerdekaan ini, kita kedatangan tamu yang juga sangat luar biasa. Kalau boleh dikatakan sebagai pejuang, pahlawan bendera merah putih nih. Karena berjuang untuk mengibarkan sangsaka merah putih di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Selamat datang Kak Zara dan Kak Arjuna. Boleh salaman dulu? Sehat? Masya Allah. Gimana tadi? Prosesnya lancar semuanya ya? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kami pengen ngucapin selamat datang di studio kami Menang TV. Siap, Kak. Tadi capek nggak tadi pengibarannya? Nggak terlalu, Kak. Nggak terlalu ya? Nggak. Oke, aku mau nanya nih. Zara dari sekolah mana kalau boleh tahu? Zara dari sekolah SMA Negeri 20 Punjung. SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Siap. Kalau Arjuna? Arjuna dari SMA Negeri 1 Setiung. Kalau dari sekolah masing-masing itu kalian yang satu-satunya atau ada beberapa teman lain dari sekolah yang sama sebagai pengibar hari ini? Siap, ada, Kak. Ada? Ada. Kalau dari Zara berapa orang dari sekolah? Yang pengibar, Kak. Iya, yang jadi pasukan lah hari Pasukan. ini. Ada satu orang mungkin, Kak. Dua orang. Dua orang pengibar sama Baki. Itu dari sore. SMA yang sama ya? Iya, SMA Kalau yang dari sama, Arjuna? Kalau Arjuna semuanya dari SMA 1 Setiung ada 9 orang, Kak. Banyak ya? Iya. 9 orang. Dan itu lolos seleksi dari semua siswa-siswi yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Iya, Kak. Nah, berbicara seleksi nih adik-adik, sampai nggak adik-adik yang apa-apa ya? Ya, siap, Nah, Kak. berbicara seleksi, artinya ada banyak tahapan yang dilewati ya kan? Dan pastinya Zara dan Arjuna mengalahkan ribuan siswa-siswi yang mendaftar di Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi pahlawan nih di hari kemerdekaan hari ini. Nah, dari Zara dulu deh. Boleh nggak diceritain sedikit tentang kemarin seleksi itu gimana aja, terus ngelewatin tahap apa aja gitu? Cerita masalah seleksi awal ya, Kak. Jadi kami dari antar sekolah itu kami diseleksi dari awal sekolah. Dimulai kami dari seleksi PBB di sekolah, terus tim penyeleksi datang ke sekolah. Mengambil beberapa, itu waktu di sekolah saya kuotanya 15 orang. Jadi mungkin dikurangkan jadi 12 orang mungkin yang terima pas awal seleksi sekolah itu, Kak. Jadi yang lolos seleksi awal sekolah itu lanjut tes seleksi administrasi ya, Kak. Pas siap seleksi dari sekolah itu, Kak. Oh, berarti ada tahapan dari sekolah, terus administrasi. Kalau Iya, Kak. administrasi itu ada apa aja tuh? Oh, itu ada bisa dikatakan sebagai ujian, Kak, untuk mengetes gimana kemampuan akademik para calon paskibraka Itu Kabupaten. secara langsung? Bukan, Kak, online. Oh, online, via Iya, online dulu ya. Dan berarti Arjuna juga ngeliatin posisi yang sama kan? Dari Iya, sekolah siap, Kak. dulu, baru dari administrasi tadi. Nah, setelah lu dari administrasi itu ngapain? Langsung ke kantor bupati kah? Atau gimana tuh? Bukan, Kak. Setelah lanjut administrasi itu kalau lolos kami lanjut ikut tes parade, Kak, namanya. Tes parade itu ada tes yang melihat bentuk postur tubuh atau melihat gerakan tubuh, misalnya kayak semacam tinggi atau pendek gitu, Kak. Karena pantesan kalau para penggibar sangsaka merah putih itu pasti yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik ya, makanya Siap, dipilih. betul, Kak. Kalau seandainya dia cuma cantik aja nih sama ganteng tapi agak kurang dari intelektualnya, bisa kepilih nggak? Mungkin secara kemampuannya mungkin, Kak. Oh gitu. Iya. Tapi yang pertama fisik dulu ya. Iya. Nggak mungkin yang tinggi cuma smekot gitu sebentar kotor terus tiba-tiba jadi pasukan, nggak mungkin gitu Nggak ya. mungkin. Nah, itu dari Dek Zara. Kalau dari Arjuna gimana kemarin tahap seleksinya setelah dari sekolah terus administrasi terus apa lagi? Setelah administrasi kan itu ada parade ya, Kak. Parade itu ya seperti tadi itu dicek tinggi badan, kemudian pernah patah atau tidak. Kalau misalnya pernah patah itu gugur itu, Kak. Pernah patah? Enggak. Tapi saya nggak yakin. Patah hatinya pernah? Oh, pernah, Kak. Tapi jangan patah semangat ya. Siap. Wah. Akhirnya terus pernah lolos semuanya, nggak kesehatannya lolos. Terus apa lagi? Terus, kemudian ada tes wawasan kebangsaan, Kak, Oh. tentang Pancasila. Oh gitu. Di situ kami dikumpulkan di Kesbangpol di Pulau Punjung dan ujian online di situ, Kak. Juga ujian online. Iya. Selepas itu ngapain lagi? Lepas itu lanjut tes kesemaptaan namanya, Kak. Apa itu? Menyangkut tentang fisik dan gerakan PBB. Oh, LKBB gitu ya? Iya. Oh. Lulus juga? Siap lolos, Kak. Lulus, Di GOR alhamdulillah. dulu. Oh, di Gor Dharmasraya ya, yang Iya, depan siap, kampus itu ya? Oke, nah setelah lulus,
itu kan dikumpulin semuanya itu. Maksudnya sebelum lulus dikumpulin semuanya kan diumumkan itu. Iya. Gimana perasaannya pas yang lolos namanya? Gimana tuh kemarin perasaannya? Jadi waktu itu bukan secara langsung Kak, tapi ada jeda waktunya. Misalkan kayak dari bulan Maret kemarin ya Kak, bulan Maret itu kayak jedanya 1 bulan baru diumumkan lewat HP Kak, lewat online. Oh, berarti nggak secara langsung. Nggak, Kak. Dan ketika ngeliat lulus, alhamdulillah. Ya, senang ya. Bikin status gitu Wah, Kak. langsung bikin status. Bikin terus kirim ke teman-teman, ke grup warga. Iya, Alhamdulillah, siap, Kak. senang ya. Seneng banget Nah, Kak, terharu. berarti dari awal tahun udah mulai seleksi sampai hari ini Agustus baru bisa pengibaran dan latihan lama dong. Lama Kak. Nah, setelah lulus artinya ada semacam asrama gitu ya. Iya. Kalau dalam bahasa Paskibraka dan Masre namanya rumah desa bahagia. Desa bahagia. Nah, seperti apa sih desa bahagia itu, Dek Zara? Menurut saya desa bahagia itu ya seperti namanya desa bahagia. Jadi kami di situ karantina para calon paskibraka itu Kak. Jadi kami di situ dididik dan dilatih semampu atau sebisa mungkin kami bisa disiplin, bisa mengatur waktu, bisa lebih menghargai dan bisa kami lebih mengubah karakter kami yang dari buruk menjadi karakter yang lebih baik. Di situ kami juga dibina dan di situ kami juga ada binaan fisik namanya Kak. Seperti ya olahraga Kak, supaya badan tidak bungkuk atau postur badan tidak bagus bisa menjadi lebih bagus lagi gitu Kak. Jadi di situ kami ya diatur lah Kak secara Seprofesional mungkin gitu ya. betul, Kak. Luar biasa. Nah, kalau dari Kak Arjuna gimana selama di rumah desa itu ngapain aja, Be? Selain yang disampaikan oleh Zara tadi. Di Diklat Desa Bahagia itu kita diatur Kak dari tidur sampai tidur lagi. Mulai dari makannya harus tegap Kak. Tegap, terus masuknya harus beraturan. Tegap harus gini makannya? Ya, harus tegap, Terus Kak. gini makan? nggak boleh ada suara Kak. Oh gitu? Nggak boleh ada suara, nggak Wow. boleh sisa satu butir nasi nggak boleh sisa di piring itu Kak. Terus kemudian keluarnya beraturan lagi. Berarti diajarin semua dari disiplin sampai ke karakter dan rasa mensyukuri makanannya diajarin ya. Iya siapa? Nah. Yang jadi nggak suka jadi suka Kak. Awalnya dongkol nggak ada. Apaan sih makanan kayak gini gitu terus tapi dimakan aja gitu, pernah nggak gitu? Awalnya sih pernah Kak, tapi ya setelah dipikir-pikir akhirnya kayak sudah biasa Sudah gitu biasa Kak. dan menikmati suasana. Menikmati Berapa terus. lama di rumah desa? Eh, 18 hari 18 Kak. hari. Iya. Ya 18 hari ya. Dan saya dengar juga kalau di rumah desa itu ada para pejabatnya. Dan Kak Arjuna, Arjuna sebagai Pak Lurah ya kalau nggak salah ya. Kalau Zara sebagai apa? sebagai polsispi Kak, Polsispi artinya polisi, polisi siswa yang P. oh putri. Iya. Polisi siswa yang putri. Pa-nya ada juga Kak. Oh gitu. Jadi polisi siswanya yang putri dan Pak Lurahnya Arjuna gitu ya. Siap. Kok bisa gitu sampai ada Pak Lurah dan itu? Ya itu sebagai mengatur kepemimpinan Kak ya. Oh, yang mengatur teman-teman Siap, semuanya. Arti kalau ada satu yang salah, Pak Lurah juga disalahin gitu ya Iya pastinya? betul Kak. Oh, luar biasa. Nah, setelah melewati itu ada nggak? Namanya kan desa bahagia. Nggak mungkin dong bahagia selalu. Pasti ada lah duka-duka yang sedikit. Ada nggak yang bisa sharing lah duka atau mungkin diculik tengah malam apa gitu, pernah nggak? Zara? Mungkin dukanya mungkin kena marah mungkin ya Kak. Oh ya, siapa yang marahin? Pelatih mungkin kami ada salah gitu terus kami dimarahin seperti jalan jongkok merayap gitu Kak ya. Rasa sakit yang kami alami itu mungkin gak seberapa sih dengan rasa bahagia yang kami sekarang. Masya Allah, luar biasa. Dari Arjuna gimana? Ada duka apa yang dialami selama di rumah desa bahagia itu? Kalau dari saya sih itu dukanya pas waktu ada namanya PLB Kak, itu panggilan luar biasa. Panggilan luar biasa. Siap. Jadi pada saat sekitar jam 2 malam, kami dibangunin tuh semua, lampu dimatiin, kami disuruh baris semua. Disuruh baris, kemudian kami dimarahin karena kami masih belum korsa, belum kompak. Kami dihukum suruh merayap. Semuanya? Siap, Kak. Merayap, ngulik botol. Sampai banyak tuh Kak yang pusing. Ada yang sampai Ada yang pingsan nggak? pingsan, Oh, ada, sampai Kak. ada yang pingsan. Kan hukuman. Cowok Kak. Wah, cowok ya. Iya, Kak. Tapi itu mengajarkan disiplin lebih bagus lagi Iya. ya. Siap. Nah, setelah berjalannya 18 hari di Desa Bahagia kan pasti
hari ini 17 Agustus kalian datang ke lapangan dan dihadiri langsung oleh Bupati Damastraya pastinya. Siap Kak. Terus kalian membawa tugas khusus membawa bendera dengan gerak yang sama, dengan irama yang sama. Sampailah tadi Sangsaka dikibarkan secara berhasil. Ada perasaan beda apa yang kalian rasain setelah sampai di ujung bendera? Rasa bahagia itu Kak. Yang tentunya kami pas akhir dari pengibaran itu kami kan dikumpulkan tadi Kak. Jadi tadi Kak Amar bilang suruh push up, ambil posisi push up. Jadi kami udah mau nangis, kami dikira mau salah atau gimana. Ternyata Kak Amar bilang, Paskibraka yang terbaik itu adalah Paskibraka tahun 2025. Jadi semuanya terharu menangis peluk Kak Amar Kak. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah, iya. Karena dikiranya itu sebuah kesalahan, Iya, ternyata Kak. sebuah kebanggaan, Kebanggaan dan luar biasa ya. Masya Allah. Dari tadi Arjuna nangis nggak? Sedih nggak? Atau sampai tugas hari ini selesai gitu? Pas sama Kak, pas Kak Amar bilang Paskibraka 2023 ini yang terbaik, kami semua serentak nangis Kak, bahagia, terharu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ada kendala nggak tadi dalam proses pengibaran? mungkin itu pas pengibaran Kak. Mungkin kendala yang kami alami mungkin itu pas tempo Kak, Di temponya ya. di tempo. Tapi semuanya berjalan dengan baik, yang lancar ya. Iya, Nah, disesuaikan Kak. habis ini ada apa lagi, atau ada penurunan bendera kah, atau semacam apa? Iya, siap ada penurunan bendera Kak. Di lokasi yang sama ya. Iya, Jam berapa itu nanti? pukul 16.00. 16 sore ya? Iya, Kak. Sekarang kan masih pukul 11 ya. Iya, Kak. Kalian selesai tadi jam berapa sih sebenarnya? Selesai jam berapa pengibarannya? Selesai jam 10. Jam 10 langsung ke sini. Langsung ke sini ya habis pengibaran. Enggak, itu dulu Kak, pertemuan dulu sama orang tua, sesi foto. Oh, luar biasa. Nah, teman-teman, Dezara dan Arjuna, hari kan kalian pakai baju yang kalau boleh saya bilang ini baju sakral ya, dan Iya, tidak Kak. semua orang bisa memakai baju ini. Siap Kak. Pastikan banyak yang gugur nih, yang telah kalian kalahkan. Bukan, lebih tepatnya yang belum beruntung seperti kalian lah, lebih tepatnya untuk memakai baju sakral ini. Kalau kata saya, ada nggak semangat lain yang pengen kalian beri kepada teman-teman yang kemarin berjuang tapi belum ada rezeki di sana? Ada nggak pesan lah sedikit buat teman-teman yang sedang berjuang untuk biar bisa seperti kalian nih? Dari Ezra dulu deh. Mungkin pesan buat saya kepada teman-teman yang belum beruntung untuk atau lolos di tahap seleksi tes terakhir kemarin, mungkin semangat ya buat teman-teman, karena di situ kita telah pernah berjuang bersama-sama tapi di jalan yang berbeda. Atau mungkin tahun besoknya nggak ada kesempatan lagi Kak. Jadi kesempatannya hanya untuk di kelas 10. Jadi kelas 11 tidak bisa untuk mengikuti tes lagi. Jadi untuk kelas 10 selanjutnya semangat, yang bisa mau menjadi seperti kami, dan persiapkanlah diri kalian dan persiapkanlah apapun yang akan yang diserahkan. Yang ingin dicapai gitu ya. Iya, Kak. Wah, luar biasa. Ada perjuangannya itu Kak. Kalau dari De Arjuna, ada nggak pesan buat teman-teman yang sedang berjuang ini, khususnya di Damastraya dan seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia? Boleh. Pesan dari saya bagi teman-teman yang gugur kemarin, tetap semangat karena Paskibraka bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari Paskibraka. Dan satu lagi, lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal karena tidak mencoba. Tetap semangat teman-teman semua. Wih, luar biasa. Saya kalau dengar anak muda itu berapi-api semangat, saya juga semangat. Karena juga pernah di posisi kalian. Saya juga pernah waktu itu jadi pasukan Paskibraka di daerah saya dulu, di Morobungo dulu. Dan saya bisa ngerasain bagaimana bahagianya kalian hari ini. Perjuangannya, Kak. Luar biasa perjuangannya, dan itu adalah kali pertama saya dibotakin kepala saya dulu. Botak nggak palanya sekarang? Botak. Boleh lihat? Tapi jangan salah, botak-botak gagah ini ya kan. Wah, luar biasa. Oke, Dek Zara, Dek Arjuna, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu datang di studio Menang TV kami dan sudah berdiskusi dan sharing. Terakhir, pertanyaan terakhir, kalau nanti sudah waktunya beranjak dewasa, kalau udah beranjak dewasa, Dek Arjuna mau cita-cita menjadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Besok setelah lulus SMA saya akan mencoba mendaftar Akpol Kak.
Akpol. Siap. Amin ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan. Amin. Kalau dari Dek Zara, setelah mulai dewasa nanti sudah mulai mencoba untuk meraih impian yang sebenarnya, mau jadi apa nanti? Dari saya sendiri sama seperti Arjuna, setelah lulus SMA saya akan mencoba ikut Bintara Polri Kak, Polwan. Luar biasa, pengen jadi polwan dan satunya Akpol ya. Ya, karena perkataan dari pembina itu terngiang-ngiang di kepala saya. Apa itu? Paskibraka bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya bukan dari Paskibraka. Luar biasa. Wah, mudah-mudahan Dek Arjuna dan Dek Zara bisa menggapai impiannya masing-masing yang jelas. Proses yang teman-teman lalui hari ini adalah selangkah jalan yang agak lebih maju untuk teman-teman menggapai cita-cita nanti. Apalagi konteksnya Akpol dan Polwan. Dan katakanlah sertifikat ataupun pengalaman dari Paskibraka ini juga bisa menjadi modal agar teman-teman bisa meraih impiannya nanti. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali ke rumahnya masing-masing. Pulang dari desa indah tadi, desa bahagia. Desa bahagia. Ketemu keluarga dan sanak saudara dan terus menjadi warna di setiap dimanapun kalian berada, karena jadi warna itu seru, kita bisa memberi inspirasi bagi banyak orang. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan jangan lupa lihat selalu, pantau selalu postingan-postingan kita di Menang TV. Terima kasih banyak Zara dan Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak. Terima kasih, luar biasa. Nah, diminum, pasti aus kan?